fotonya tuh Heidi banget. Oh, Jadi iya. sampai ke pori-porinya tuh kelihatan gitu kan. Oh iya. Jadi aku butuh beberapa hari untuk bikin ini. Oh iya. Mungkin 1 minggu. 1 minggu ya. Oh, dalam waktu sebulan atau sehari itu pernah dapat berapa mungkin orderan? Paling banyak apa ya? Paling 5 lah. 5 ya. Jadi intinya jangan berhenti aja percaya sama diri kita sendiri di saat orang-orang gak percaya sama kita. Wih, keren. Welcome back to podcast Dulur Official. Oke Lur ya, setelah sekian lama kita menunggu dari beberapa hari lah, kita menunggu salah satu tamu ini. Mau jadi kumaha? Wah mantap. Pesan Pak. Berkesan-pesannya karena ini di Dulur itu perdana, mungkin beda lah kan. Kemarin kita mengundangnya salah satu tamu itu dari kebanyakan itu dari kalangan pria mungkin ya. Apakah ini waria? Enggak gitu ya. Ini beda lah pokoknya karena perdana gitu ya. Oke lah, tanpa berlama-lama ya, kita langsung panggil aja. Ini dia Teh Willy Diana Oktasari. Nah, ini sudah di depan saya gitu ya tamunya. Ini tamunya yang berbeda, ternyata wanita gitu loh ya. Sebenarnya gimana Teh Willy kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik karena dari sekian lama tuh kita mengundang Teh Willy ya, dari bulan-bulan sebelumnya lah, udah 2 bulan ke belakang gitu. Karena mungkin kita tuh jadwalnya sangat-sangat padat gitu ya, sama-sama padat gitu. Tapi keadaannya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebenarnya baru sembuh ya. Kemarin Baru sembuh. pernah sakit itu beberapa hari. Sekarang alhamdulillah udah mendingan. Oh, karena sakitnya karena mungkin pandemi atau yang lain? Enggak. Mungkin karena kecapean gitu. Kecapean Jadi ya, benar. iya sering ikut nge-make up gitu, ikut nge-henna. Karena kan kalau nge-henna itu jadi ke tempat-tempat yang kayak belum pernah aku kunjungin gitu sebelumnya, iya, jauh gitu kan. Benar. Jadi drop lah beberapa hari. Karena mungkin dari segi cuaca juga ya, Iya, di benar. daerah kita lagi maraknya tuh sakit meriang lah, karena faktor Iya, cuaca benar yang itu. tidak ya, faktor cuaca yang tidak mendukung, kadang hujan, kadang panas lah. Dan gitu. menular juga sebenarnya. Menular ya, bener. Karena itu kalau misalkan kalau misalkan lebih dalam itu karena mungkin ada lah yang mengklaim itu penyakit-penyakit ke situ lah, ya gitu ya. Tapi Teh Willy sendiri untuk sekarang nih kan ini musimnya lagi pandemi ya, pandemi. Karena dari kemarin itu kita selalu menanyakan ke para tamu dari mulai tamu pertama sampai mungkin Teh Willy sekarang gitu ya. Di musim yang sekarang nih, pandemi dari Teh Willy sendiri sebagai pelaku di dunia, jangan dulu dikatakan ya, ini sangat takutnya spoiler gitu ya, di dunia entertainment lah gitu kan, sering ikut ke ke make up gitu kan, ke wedding lah gitu. Teh Willy sendiri di musim yang sekarang itu pandemi ya, itu kegiatannya gimana, terhambat atau enggak gitu? Kalau misalkan dari sisi aku sebagai seorang pegiat seni gitu kan, sebenarnya enggak sih, gak menghambat, justru kayak lebih menguntungkan sebenarnya. Ya, Iya, benar. karena kan jadi kita sering banyak ngabisin waktu di rumah gitu. Jadi proses untuk belajar, untuk kayak menggambar tiap hari itu pasti ada aja gitu. Ada aja gitu ya. Iya, Tapi untuk jadi kesan Teh Willy memperbaiki. sendiri itu meneruskan nggak pendidikan gitu? Iya, Meneruskan ya? iya sekarang lagi belajar, Kalau lagi belajar ya? mahasiswa juga Mahasiswa gitu ya. Jadi mungkin sangat diuntungkan gitu ya untuk musim sekarang karena banyak di rumah juga. Iya, sebenarnya sekolah kan daring gitu, jadi emang kebanyakan di rumah. Nah, kan tadi tuh kan Teh Willy melakukan pendidikan ya. Untuk Teh Willy sendiri sebagai yang masih belajar sekarang gitu ya, lebih enak ke daring atau ke offline gitu tatap muka? Sebenarnya kalau sekarang jujur menikmati ya daring, karena emang jadi kayak bisa dua kegiatan gitu. Jadi sekolah bisa, terus kayak kerjaan juga ada gitu. Jadi ya menikmati sih. Menikmati sih karena kan kebanyakan orang tuh yang sekolah gitu, maksudnya kan teman-teman saya sendiri gitu kan, ada yang pengen langsung tatap muka. Mungkin setiap orang tuh berbeda-beda mungkin moodnya ya, mungkin suatu saat nanti gitu, dan butuh persiapan juga. Benar-benar. Nah, tapi ada yang kurang nih Teh, kan tadi di awal kita hanya opening gitu ya. Sebenarnya belum perkenalan gitu kan, tadi jangan dulu spoiler lah kepada penonton dulu di rumah atau dimanapun, jangan dulu spoiler. Perkenalan dulu boleh gak gitu, siapakah, dari manakah, sebagai apa mungkin ya, kita perkenalan dulu. Boleh tadi kenalkan, sambil lihat kamera dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Diana Oktasari, atau biasa dipanggil Willy atau Diana atau Widya gitu. Banyak sebenarnya nama panggilannya. Saya seorang pegiat seni, khususnya seni rupa gitu, suka ngegambar.
boleh promosi. Boleh. Mangga Jadi pokoknya. buat kalian yang mau digambar atau mau dilukis, buat misalkan buat diri sendiri atau misalkan buat orang terkasihnya, orang tersayang, sahabat-sahabatnya gitu. Jadi nanti boleh japri ke saya langsung. Oke. Nah itu loh. Jadi barusan Teh sudah menerangkan ya ke dulu di rumah. Jadi kalau misalkan ada yang mau digambar ya Teh ya, mungkin buat orang-orang tersayang gitu ya, ataupun siapapun lah, bisa ke Teh nanti link untuk komunikasinya di deskripsi ya, dicantumkan. Gitu. Pokoknya mantap lah. Teh sendiri dari mana Teh? Asalnya? Asal kampungnya. Ya, Kampung Kubang, Desa Banyumurni, Kecamatan Cibitung. Nah, orang Cibitung pasti tahu lah ya, atau sekitarnya ya. Mungkin dari Jampang juga pasti tahu gitu ya. Mungkin untuk tadi sendiri untuk pendidikan itu sudah berapa semester tadi? Baru semester 2 sih. Semester 2 ya? Oh, baru-baru ya. Kira-kira udah lama gitu, udah mau wisuda. Enggak. Baru tapi ngambil masuk. jurusannya tadi lebih ke apa? Ke seni rupa Sebenarnya juga? gak nyambung. Gak nyambung ya, kenapa? Saya jurusannya manajemen. Oh, manajemen. Karena apa ya? Jadi sebenarnya saya gak mau berfokus di seni rupa. Sebenarnya saya orangnya gitu mau punya banyak basic gitu. Jadi pengen belajar banyak hal, pengen belajar sesuatu yang belum saya bisa. Oke, gitu. Bener, mantap. Karena kan intinya kayak gitu. Kebanyakan orang juga kan ada yang misalkan sukanya nih gambar. Oke, kita jurusannya ke seni juga gitu, kuliahnya gitu. Tapi saya enggak ya. Dan di kampus aku memang nggak ada seni rupa. Oh, nggak ada jurusannya ke situ ya. Alasannya. Bagus, oke sih, karena lebih ke ingin mencoba hal baru, bener gak? Ya, bener ya. Nah, jadi itu loh, Teh ini adalah seorang penggiat seni rupa ya, Teh ya, yang dimana saya juga pernah lihat di beranda IG-nya, Facebook-nya. Ini keren banget gitu. Keren banget, jujur keren banget gitu. Karena kemarin juga ada teman gitu ya yang sudah diundang ke sini gitu ya. Cowok juga gitu. Hampir sama gitu kan. Keren tapi gitu. Dia lebih sih dari aku. Dia gila banget sih itu gambarnya. Hebat banget. Bener. Tapi dua-duanya keren lah. Nanti kita adakan waktu ya untuk ngobrol bertiga bersama dia gitu. Karena jujur menurut dia tuh seni-seni di Indonesia tuh lebih ke berkurang sebenarnya. Karena gak tahu kenapa. Karena mungkin dari segi perkembangannya jarang ada yang mewadahi untuk ke situ. Iya benar. Sebenarnya bukan berkurang sih, karena orang-orang kreatif di Indonesia itu lumayan banyak gitu. Ya. Cuman mereka nggak menunjukkan, kurang menunjukkan gitu. Benar-benar karena diapresiasi. Jarang ada apresiasi ke situ. Kita nggak tahu kenapa, nggak tahu di mana. Karena sengaja undang TW ke sini tuh kita untuk di situ. Gitu. Bahwa di suatu daerah atau dimanapun banyak orang-orang yang bertalenta. Gitu. Apalagi Teh Willy ya, yang penggiat seni. Gitu. Nanti kita lihat-lihat lah gambar-gambarnya. Langsung aja ke pertanyaan gitu ya Teh ya. Kan tadi penggiat seni rupa nih kan. Bisa dibuat lukis gak bisa ya? Boleh, bisa. Boleh ya. Mulai menggambar itu dari mulai kapan? Dari mulai mungkin melukis, menggambar sepatu dari mulai kapan lah gitu sampai bisa. Kalau misalkan realistic drawing ya aku sekarang itu baru awalnya dulu gitu ya. Maksudnya aku suka gambar itu dari kecil sih, dari mungkin umur 4 atau 5 tahunan. Jadi awalnya tuh yang pertama kali aku inget tuh, jadi mainan waktu aku kecil tuh kan belum ada HP ya. Ya benar. Ya jadi masih tradisional, terus kayak tahu kan kayak BP-BP-an gitu. Oh iya, tahu. Atau gambar yang digepok-gepok gitu. Benar. Jadi aku suka banget bikin gambar, referensinya tuh dari situ gitu. Jadi jarang beli, jadi lebih suka bikin sendiri, digambar gitu, terus dimain-mainin. Itu sih yang pertama kali aku inget. Terus waktu SD SMP itu masih belum ke realistik ya. Maksudnya belum tahu gitu, belum tahu bahwa gambar tuh ternyata bisa dijual gitu. Atau gambar tuh ternyata bisa bisa ngasilin uang gitu. Gak tahu sebelumnya. Ya aku tahu yang ngelukis di kanvas itu mahal kan. Iya. Nah jadi singkat cerita, terus waktu kelas 2 SMA itu pertama kali realistik, pertama kali gambar wajah. Jadi mungkin sebenarnya ini gak boleh ditiru ya. Jadi aku tuh udah mulai jenuh belajar. Udah jenuh belajar, terus kayak di saat temen-temen aku kayak merhatiin guru yang sedang belajar, ya aku perhatiin itu bukan pelajarannya tapi wajah guru itu. Jadi diam-diam aku gambar, aku lukisin gitu. Terus kayak aku tunjukin ke teman-teman aku dan mereka suka dan mereka bilang gambar aku mirip gitu. Nah di situ timbul dorongan, timbul semangat. Aku tuh harus kayak memperbaiki skill aku di sini gitu. Iya, dan aku
dari situ aku nyari tahu tentang realistic drawing di Facebook sih kebanyakan. Nah itu juga realistic drawing itu pengalaman baru mungkin ya. Iya. Dari mulai kecil itu mungkin. Skill keinginan untuk ngegambarnya dari kecil, cuman baru tahu tentang gambar wajah atau pencil drawing atau realistic drawing itu ya baru kelas 2 SMA. Ya. Nah pada saat itu kan mungkin sedikit nakal ya. Pada saat sekarang mungkin hanya mencari-cari waktu untuk tidak belajar karena ingin menggambar gitu ya. Itu ketahuan gak oleh guru? Karena guru misalkan, ini ngapain gambar gitu kan? Enggak, karena aku ngegambar kan di di belakang buku itu kan. Benar. Iya, dijilid. Jadi mungkin kelihatannya kayak belajar iya. gitu. Benar-benar. Iya. Keren sih caranya gitu. Boleh yang punya hobi gitu boleh ditiru lah. Tapi jangan ditiru kan. Harus semangat belajar, harus semangat. Tapi itu barusan yang kan tadi kan melukis itu dari kecil ya. Itu sampai sekarang bisa disebut hobi gak? Hobi iya, gak? Iya, itu hobi aku. Lebih ke hobi ya, benar. Hobi. Karena kan ada yang hanya menggambar itu bukan sekedar ada yang suka aja ngegambar. Hobi sih. Iya, maksudnya suka ya, gitu. Dan itu hanya emang hobi aku. Hobi dari kecil ya. Bener. Berarti lebih ke talenta dari kecil ya. Iya. Karena yang namanya skill itu kalau yang saya tahu itu skill tuh ada yang baru digali tanpa ada talenta dari kecil gitu kan. Ada yang mungkin dibawa dari kecil ada, tapi dari kecil mungkin. Dari kecil. Dari umur 5 tahun itu tadi gitu ya. Iya, 4 atau 5 tahun. Dari awal mulai main BP segala macam ya gitu. Apa tuh bahas BP? Apa deh Kak. Pokoknya yang pernah main BP keren lah, jadi seumuran ya sama Teh Willy gitu. Nah pengalaman saya mah gitu untuk menggambar gitu ya, pengalaman diri gitu. Gak bisa nggambar dari kecil gak tahu kenapa gitu. Itu mungkin kalau Teh Willy sendiri ngegambar itu ada titik susahnya gak gitu. Misalkan kita lihat satu objek nih, wah kita bisa gak sih ngegambar itu gitu. Ada titik susahnya gak sih gitu kan? Menurut aku kalau susahnya itu ya tergantung pilihan atau objek yang akan kita gambar atau referensinya yang kita pilih ya. Jadi kesulitannya pilihan kita sendiri. Benar. Gitu. Kalau misalkan enggak susah sih. Ada teknik prosesnya itu yang menurut aku tuh membosankan gitu. Itu bikin gridnya. Karena itu menurut aku memakan banyak waktu, terus kayak jenuh aja. Nggak kayak ngegambarnya langsung kan. Ya berarti ada tahapan-tahapan tersendiri gitu ya. Bener-bener. Karena kan tadi itu lebih ke realistic drawing ya gitu kan. Itu kan lebih taunya dari pas sekolah SMA gitu ya. Kenapa sih sekarang kan lebih ke menggambar realistic drawing dari segi sosmednya gitu. Kenapa sih memilih realistic drawing untuk media gambarnya gitu, media berkreasinya ke gambar? Dan realistic drawing itu seperti apa sih gitu kan? Langsung aja kita tanya gitu. Realistic drawing itu jadi menggambar suatu objek atau referensi yang objeknya itu nyata atau ada. Jadi bukan berasal dari gagasan atau bukan berasal dari imajinasi gitu. Jadi nyata. Jadi buat semirip mungkin, sedetail mungkin. Kayak nggak ada unsur tambahan dan nggak ada unsur dikurang-kurangi. Itu realistis. Seperti nyata aja terlihatnya gitu ya. Untuk realistic drawing sendiri gitu Teh kan Teh Willy sini kan lebih ke menggambar seperti ke manusia ya. Organ-organ muka segala macam. Lebih pernah gak menggambar realistic drawing lebih ke misalkan waktu kecil mah lebih ke sering menggambar gunung geningan anu gitu-gitu geningannya. Ketika SD gitu nya. Nah, untuk Teh Willy sendiri pernah gak sampai pernah menggambar itu tapi mirip banget kelihatannya? Pernah gak menggambar hal-hal seperti objek kalau pemandangan belum sih. Benar. Tapi paling aku bangunan. 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 Kalian pernah gak? Karena kan kita kalau SD gitu ada tugas dari guru udah ngegambar. Kalau SD iya, sama aja sih kayak anak-anak pada umumnya, gunung, pohon kelapa, pesawahan gitu kan. Mungkin yakin sih paling bagus gitu. Karena mungkin miripnya Gak gitu juga ya. sih. Kenapa sih memilih realistic drawing untuk media sekarang gitu? Kalau memilih media sekarang, karena kan mungkin tadi di awal kecil tidak tahu realistic drawing, tapi sekarang kenapa sih lebih memilih realistic drawing sebagai media gambar? Kenapa sih itu kan? Gak tahu ya, mungkin itu hal pertama yang aku temuin. Iya kayaknya kayak gitu deh, gak tahu karena itu hal yang aku tahu gitu. Dan kayak misalkan kenapa nggak kaligrafi gitu atau kenapa nggak doodle? Karena aku kebanyakan ya belajar di realistic drawing gitu. Jadi ternyata emang banyak hal yang perlu aku pelajari gitu. Jadi waktunya emang kepakai untuk itu. Ya tapi untuk menggambarnya seperti tadi kaligrafi. Pernah. Bisa tapi kan? Bisa. Sama aja sih yang ngegambar bikin pola gitu kan. Tapi lebih ke suka realistic drawing kalau minatnya gitu. Iya. Bener, keren. Nah, realistic drawing sendiri kan tadi punya nilai jual ya. Pada saat itu berpikirnya gini, mencoba untuk menjual gambar. Itu pada saat mulai kapan?
itu aku kan orangnya pemalu ya. Jadi emang dari kelas 2 itu ya masih kayak menutup-nutupi. Benar. Terus yang pertama kali kejual itu sama teman aku sih. Oh ya. Dan waktu itu aku ingat harganya itu masih kayak 10 ribuan. Iya, udah dilaminating tapi. Ya mungkin nilai jual mungkin pas itu mungkin itu apa ya, mungkin untuk nilai jual seni itu Teh Willy udah tahu belum? Misalkan dari segi kesulitannya itu udah ditakar belum untuk kesulitannya? Kalau aku tergantung jumlah wajah sama ukuran kertasnya sih. Kalau harganya itu. Karena kan mungkin gini, setiap penggiat seni itu kan lebih kalau menjualnya udah punya nilai jual nih. Ada kan pernah ada suatu kesenian yang pisang ditempel di tembok hanya di lakban. Pernah tahu gak itu kan? Nah itu sampai pernah itu merogoh koceknya sampai miliaran. Itu gak tahu dari mana. Tapi itu bukan gambar kan? Bukan, tapi lebih ke objek ya. Nah itu kan lebih ke seni juga kan. Itu sampai mahal gitu. Kok bisa gitu? Karena kan pisang ditempel itu gitu kan, sampai bisa mahal itu. Nah yang jadi mahalnya menurut Teh Willy sebagai seni itu dari mananya mungkin? Yang titik paling mahalnya? Apa gitu ya? Mungkin unik sih. Keunikan. Untuk ke teknik kesulitannya itu bisa dihitung nggak misalkan? Ya pasti sih. Kalau misalkan gambarnya harus memerlukan detail yang tinggi, itu pasti harganya juga lebih tinggi juga. Lebih tinggi juga ya benar. Karena supaya apa ya? Supaya lebih sepadan aja gitu dengan kesulitan kita ya, benar nggak? Karena kan gak mungkin dong kita bisa kan bikin gambar itu satu objek, misalkan muka lah gitu kan. Taruhlah misalkan kita 1 jam lah bikin gambar. Itu misalkan karena moodnya pengen 1 jam. Itu bisa untuk waktu gimana Teh? Kalau aku dipaksain harus 3 hari sih. 3 hari? Sebenarnya tergantung mood sih kalau aku. Jadi kadang ada yang sampai berbulan-bulan gitu baru jadi. Tapi kalau pesenan itu sebisa mungkin 3 hari harus jadi. Harus jadi. Itu juga jadi patokan. Tapi kalau misalkan dipaksain untuk 1 hari bisa gak? Kira-kira 1 hari pengen bisa gak kira-kira? Gak tahu ya. Karena dipaksain emang gak bisa. Tapi ya pasti bisa sih. Cuman menurut aku itu kayak mumet banget kalau harus seharian. Monoton ya mungkin. Kalau misalkan memang sih, kalau misalkan ya sama aja kayak belajar lah gitu mungkin ya. Iya. Bener. Tapi lebih ke ya walaupun kita suka ngegambar, tapi kalau harus dipaksain ya sampai 1 harian gitu, itu ya pasti pegel dong. Pegel, dan pasti otaknya ngeblank juga gitu kan, benar. Nah, kan tadi tuh Teh Willy itu memilih realistic drawing ya. Selain dari realistic drawing itu ada apa aja sih tipe-tipe menggambar? Selain dari kaligrafi undul, selain dari realistic drawing gitu yang Teh Willy tahu? Banyak. Apa gimana? Apa maksudnya? Kan Teh Willy lebih memilih realistic drawing ya sebagai untuk domain gambar gitu. Nah, apa aja sih tipe-tipenya lukisan itu seperti apa sih? Kan ada realistic drawing, kaligrafi. Selain dari itu ada apa lagi gitu? Mungkin yang pernah Teh Willy coba selain dari yang ketiga tadi apa gitu? Nama-nama tekniknya atau nama-nama tipe gambarnya gitu. Misalkan kayak graffiti gitu kan. Doodle. Aku ada sih di kanvas pernah. Kalau kanvas itu gambarnya kalau sudah gimana sih? Itu pakai cat. Pakai cat ya? Pakai kuas. Pernah menggambar itu? Pernah, tapi sampai sekarang belum jadi-jadi. Belum jadi-jadi apa gitu? Di kanvas kayaknya lebih susah. Ya benar. Karena tekniknya berbeda mungkin ya. Terus aku juga belum nemu apa ya objeknya yang menurut aku tuh bagus sih untuk digambar. Bener, di kanvas. Karena saya juga pernah itu yang di kamar, itu kayak di kamar sih itu. Itu ya? Kamar. Itu belum jadi tapi. Itu mural. Oh, mural ya, lebih ke mural. Ya. Tapi sama kanvas-kanvas juga di cat gitu kan? Iya, pakai cat. Pakai cat. Oh, namanya kanvas berarti ya. Oh, mantap. Itu tahu. Jadi kan yang saya tahu mah gitu kan, gambarnya hanya gambar gitu kan. Yang graffiti ya graffiti, kan ada yang lain lah misalkan gitu kan. Terus cuma kanvas pernah dicoba cuman belum selesai. Belum. Tapi untuk dicoba untuk bisa selesai. Insya Allah bisa. Kalau udah ada idenya sih, karena aku belum nemu ide sebenarnya. Karena mungkin jalannya pada sekarang ya. Amin ya. Amin ya. Untuk ini kan berbicara tadi lah ke apa ya, yang bisa dijadikan uang, nilai itu ya, nilai tinggi lah gitu kan. Itu untuk Teh Willy sendiri udah kan buka kan orderan ya. Itu dalam waktu sebulan atau sehari itu pernah dapat berapa mungkin orderan? Paling banyak gitu. Paling banyak. Berapa ya? Paling 5 lah. 5 ya benar. Pernah lebih gak dari 5 misalkan kalau 10 orderan gitu kan. Kalau waktu sebulan ya paling segitu, paling banyak ya 5 ya. Tapi lebih ke misalkan
saking banyaknya kan itu mungkin memakan waktu 3 hari. Kalau misalkan terlalu banyak itu pernah jangan dulu lah, tutup dulu, bisa pernah gitu gak sih? Pernah. Kalau pesenan gak pernah kayak gitu, gak pernah ditunda-tunda ya, harus tepat waktu kan, kasihan customernya. Kalau gambar misalkan aku ngasih ke seseorang gitu, itu kadang ya tergantung moodnya aku gitu, kapan aja ngasihnya. Oh iya, karena ada sengaja ngasih gitu ya, pengen ngasih ke orang, tapi tunggu kita moodnya aja kapan gitu. Benar. Tapi tadi kan denger ya di awal kita ngobrol nih, di wedding ya, itu selain dari menggambar mungkin ya kegiatannya, itu di wedding ngapain gitu kan? Aku ngehena gimana di? Ngehena di tangan kan, pengantin suka ada ukiran-ukiran di tangan gitu kan? Oh iya benar. Iya aku yang bikinnya. Oh, itu mulai dari kapan tuh kan? Itu baru belum 1 tahun sih, masih paling 5 bulanan. 5 bulanan, masih baru-baru masih mungkin tahun ini mungkin 6 bulannya. Iya, maksudnya tapi suka ngehena itu udah lama, cuman aku baru ikut ngejob ikut sama MUA itu baru-baru ini. Oh iya, tapi itu dilihat dari sosoknya gitu ya, itu keren banget loh Teh. Jujur keren banget itu kan. Kalau misalkan orang yang bisa nggambar itu kan gimana ngegambar di tangan, itu detail loh, sampai ada segi kayak bunga-bunga gitu, batik-batik gitu. Itu mulai awal bisanya belajar atau otodidak? Otodidak sih. Otodidak. Wow, itu keren banget karena kan kalau misalkan dari ini pasti ada yang mengajari dong. Tapi Teweli sendiri otodidak. Aku gak pernah belajar, gak ada guru untuk belajar aku seni rupa pun gak ada. Gak pernah belajar dari orang lain gitu ya maksudnya? Iya, enggak. Misalkan dari orang tua, enggak ya? Enggak. Okay. Itu keinginan sendiri. Tapi orang tua ada yang sama gak bisa ngegambar? Dari atasnya misalkan dari Teweli keluarga gak ada sih, nggak tahu ya, kalau zaman orang tua aku belum ada kan maksudnya realistic drawing. Tapi mungkin kalau kreatifnya itu nurun dari bapak aku sih kayaknya. Oh iya benar mungkin semuanya dari bapak ya. Dan kru juga mukanya mirip ke bapak gitu ya. Kalau mirip ke Nono masih ribu gitu kan, curiga gitu kan. Lebih ke bapak ya, lebih ke ayah gitu ya untuk. Tapi bapak juga kalau ngegambar jago mungkin ya. Iya mungkin bisa. Cuman kalau dulu mah gak ada realistic drawing, macam. Mungkin kalau gambar pasti bagus juga. Iya, gitu karena bapak aku kan jadi seneng banget bikin kayak kerajinan dari kayu gitu. Oh iya benar. Di penggerak koleksi gitu juga ya. Iya, gitu. jadi kayak bikin mebel. Iya. Jadi bikin lemari kan butuh ukiran gitu kan. Iya, pasti kan sebelum mengukir juga kan pasti bikin sketsanya dulu lah, gitu kan nggak mungkin kita mengukir kan langsung jebret gitu kan, pasti kan ada dasar patokan segala macam. Lebih gitu ya. Untuk orang tua gitu, mantap sih keturunan karena gini, lebih ke misalkan kan dari kecil ya, mungkin kalau misalkan gak ada turunannya dari sananya. Iya mungkin kayak gitu. Kan. Karena kan orang ganteng ya pasti ganteng juga. Gitu kan. Tadi kan sering ikut ke wedding gitu, itu kan menggambar di tangan henna gitu kan. Itu di gambar gitu kan bisa sendiri kan? Itu ada tekniknya gambarnya gak? Di pas satu gambar tangan gitu? Sebenarnya aku jujur belum bisa kayak ngarang ya. Jadi lihat dari foto dulu, lihat hasil karya orang dulu. Oh, ya belum bisa ada langsung dari otak kita sendiri gitu ya? Karena mungkin bisa sendiri juga gitu kan? Sebenarnya kan emang belum lama di henna ya, jadi belum ada ide-ide gitu. Tapi rapi loh, itu rapi banget loh. Kirain itu udah dari lama gitu belajarnya misalkan menghenna gitu. Itu baru-baru loh ya? Baru. Gitu. Padahal dulu itu aku pakai hennanya yang merah. Oh, yang merah. Karena yang putih itu beda. Bener ya. Itu untuk pertama kali ngehenna tuh. Itu pertama ke kita apa ke orang lain langsung? Pertama kali ngehenna misalkan ke teman terdekat atau ke kita sendiri? Kita dulu kan pastinya, diri sendiri dulu. Bener. Lebih ke mungkin untuk belajar gitu. Iya, pakai tangan sendiri gitu kan. Kalau belajar. Karena banyak sih yang karya Teweli itu banyak sih. Itu kan di sosmed itu kan ada yang sampai uniknya tuh ada yang muka digambar kan. Itu gambar atau apa sih itu kan? Yang mana? Yang di IG itu yang di SW kalau salah. Itu face painting itu apa sih, make up karakter namanya. Oh, itu digambar juga? Iya, itu pakai ada khusus cat khusus muka. Oke, nah nanti kita ngobrol nanti agak kesana. Karena unik gitu kan, keren banget. Untuk karena itu baru gitu, baru sekarang. Itu pernah gak ngerasa pas gitu ada orderan dari henna itu kita ngerasa gak mood gak sih gitu untuk henna gitu kan? Jujur kalau aku emang lebih enjoy digambar sih daripada henna, karena henna itu dibatas waktu. Jadi
kan sebelum akad kita harus beres ngehenna gitu. Kadang kayak diburu-buru itu jadi bikin pusing ke kitanya. Oh ya, karena kan yang biasanya akad itu kan pengantin wanita itu kan biasanya dari subuh ya? Iya, dari subuh. Dari subuh. Mungkin jam 4 jam 5-an udah mulai make up semuanya gitu, dari mulai make tengah. Itu pernah gak sih pada satu ketika gitu kita bentrok gak sih dengan orang make up, dengan kita nggambar gitu, pernah gak sih bentrok? Emang gitu? bareng. Oh bareng? Bareng, justru bareng. Oke, kan kalau misalkan gitu kan masing-masing ada waktunya jeda gitu. Enggak, bareng. Kalau gitu kayaknya nggak keburu gitu. Kalau masing-masing ya makanya bareng. Tapi fokusnya kebagi juga fokusnya gitu. Iya gitu. Lebih fokus kita ke tangan gitu. Iya, kita ke tangan, maksudnya kan kalau nge-make up ya di muka, tapi pengantinnya kan duduk. Jadi iya. aku yang ngurus tangannya gitu, yang lain ngurus muka. Itu lebih kayak ke tato sih ya. Itu jangka waktu itu cat atau apa gitu? Henna ya? Henna sih beda ya kalau cat. Henna sih itu kalau itu dari bahan-bahan alami mungkin ya. Iya, mungkin. itu bisa hilangnya itu kalau yang nikah nih kan, kalau misalkan sehari 2 hari udah nikah itu masih ada kan? Itu kalau dipertahanin mungkin 3 hari atau sampai seminggu juga masih ada ya. Masih ada, tergantung nyucinya gitu. Iya, kalau digosok ya paling sehari juga udah habis. Tapi kalau misalkan di bawah shower juga sah? Kayaknya enggak ya. Karena ya itu ngehalang. Oh iya benar. Tapi yang 3 hari kalau misalkan ngehenanya habis wudhu mungkin bisa ya. Bisa. Iya kan abis nikah nih kita masih ada bekas-bekasnya, itu kan gimana gitu, mungkin langsung dicuci aja. Iya, langsung dicuci. Karena kan kalau misalkan henna tuh kayak pacar gak sih yang sering dikuku? Kalau dikuku kan pasti ngebekas ya. Kalau misalkan warnanya merah, abis dicopot, abis dibersihin itu warna merahnya tuh masih ada. Kalau henna enggak, jadi kalau udah ditempel ya udah hilang gitu. Oh jadi beda ya bahannya gitu kan? Beda. Kayaknya kan henna tuh kayak pacar juga gitu, kayak misalnya buat di kuku itu beda ya bahannya gitu kan? Beda. Kutek gitu maksudnya. Oh iya gitu kan? Beda sih, kayaknya kutek lebih merekat banget. Merekat banget ya? Iya. Karena mungkin bisa seumur hidup, mungkin merekat. mungkin sama bisa membangun rumah tangga, mungkin seumur hidupnya gitu kan, bertahan lamanya gitu kan. Bener. Nah tapi sebelum ke pertanyaan tadi yang ke muka, tadi kan di belakang Teh Willy bawa apa sih? Referensi gambar yang sudah itu boleh gak ditunjukkan gitu, boleh gak? Boleh. Karena penasaran juga gitu, mungkin dulu di rumah belum tahu gitu kan akun sosmed Teh Willy gitu ya, termasuk saya sudah tahu gitu ya. Sudah tahu gitu, mungkin yang belum melihat. Nah, aku mau sedikit sih. Oh gak apa-apa, yang penting kita ada buat pertunjukan untuk kesana. Oh ini yang sudah digambar. Ini foto kita tunjukkan ya. Nanti kita inilah. Nah ini yang sudah digambar ya. Nah ini loh. Nanti Bang Jen nanti gitu ya, ada sesi biasa lah, sesi slow gitu kan. Ini. Ini yang kemarin yang saya turut ini Pak Jokowi kan. Oke. Ini kalau nggak salah kayak orang ya. Kayak orang bener ya, Bang. Mirip bisa, Pak. Mirip tuh. Mirip ya. Ini kayak orang ini mah Jen Malik ya. Jen Malik ya. Kayak orang sih bener mirip ya, Pak. Dia tuh. Kan. Ini bagus sih. Itu apa, Teh? Itu Harry Potter. Oh, Harry Potter. Ini keren sih, mirip banget. Ini kalau misalkan dari 100%, 95% lah, mirip banget. Karena kalau 100% mungkin harus orangnya gitu kan. Ini mirip sih, 95% mirip sih. Bener tuh, detail banget lah. Ini kok bisa gitu, rambutnya bisa gini. Dari beberapa gambar ini gitu, ya Teh Willy. Ini berapa sih? 4 gambar ya? Yang paling susah tuh yang mana? Yang paling susah? Yang ini sih, yang Jokowi kemarin. Bisa gak dipresentasikan kenapa susahnya? Terus tekniknya gimana gitu kan? Sebenarnya semuanya pasti punya kesusahan masing-masing, level susahnya masing-masing sih. Tapi yang level paling tinggi kesusahannya itu yang mana? Coba. Yang mana ya? Yang Jokowi ini. Karena pertama karena fotonya tuh Heidi banget. Jadi sampai ke pori-porinya tuh kelihatan gitu kan. Iya. Jadi aku butuh beberapa hari untuk bikin ini. Iya. Itu berapa hari tuh susah selesainya gitu? Mungkin 1 minggu. 1 minggu ya? Wow, lama gitu. Dibanding yang mirip aku ini lebih susah itu ya. Itu udah lama sih, jadi skill aku juga belum seberapa waktu itu. Oh, berarti sekarang udah kegali banget gitu kan. Mirip asli, emang tinggal lihat tuh. Lebih susah ini ya, karena dilihat dari juga ini. Bener sih ini 100% mirip sih yang Jokowi. Sama ini sih.
pori-porinya juga ada yang keriput-keriputnya itu kan, yang kerut-kerutan kulitnya kelihatan. Kalau ini sih lebih ke kayak polos aja gitu kan, nggak sampai detail. Ini susah banget sih kayaknya. Bisa teman ngegambar ya? Boleh model, bisa. Keren loh, ini keren banget, perlu diapresiasi gitu ya, perlu diapresiasi banget gitu. Ya kalau yang ini yang cewek tadi yang megang serigala ya, itu susah gak sih? Coba bisa sambil dipresentasikan. Ini kayak pertama kali aku bikin gambar hewan. Oh itu. Keren banget pokoknya mah. Tapi pas pada saat yang digambar di sekolah itu gak dibawa ya? Enggak. Di bawah ya? Karena ya takut nanti gurunya nonton. Gak apa-apa. Gak boleh. Oh berarti murid saya tuh gini. Keren banget gitu kan. Coba tahu ya, kan. Karena dulu gak kayak gini kan, masih kayak sketsa aja. Iya benar. Iya, ada minum mas kurang ya, aduh. Halo deh. Aduh kan. Oh ini titik kesusahannya berbeda-beda ya. Dari keempat tadi yang susahnya tuh yang Pak Jokowi ini ya. Ini sih benar ada keriput-keriputnya itu apa sih? Kelihatan gitu. Nah, ini kan tekniknya menggambar apakah pakai pensil doang apa pakai alat yang lain gitu. Pensil itu juga kan banyak macamnya. Aku ini pakai pensil grafit sama charcoal. Iya. Mungkin yang tahu boleh nanti sharing-sharing ke Tewili ya. Oke. Sebenarnya kurang lebih sama yang kemarin Kang Rizky Gumelar pakai. Iya, sama-sama gitu ya. Karena kan di gambar gitu ada yang berkilap-kilap gitu, yang celing-celing gitu kan. Itu gimana sih cara ngegambarkan kayak ada cahaya-cahaya gitu? Cahaya kayak gini tuh ini dipilok sih. Dipilok gimana? Iya. Dipilok semprot. Pilok, iya. Oh, disemprot. Jadi emang biar warnanya tuh gak gampang pudar gitu, biar awet. Iya, makanya kayak ada bahan-bahan yang kasar-kasar gitu sih gitu kan. Berarti itu ada teknik yang banget clear. Ini. Oh, yang clear gitu ya. Itu keren sih, karena ada yang segi yang mengkilat kayak bintang. Itu biasanya pakai itu juga atau pakai gimana? Pakai bintang. Kayak bintang-bintang kayak. Itu efek mungkin ya? Iya, mungkin itu efek mungkin ya. Karena kan kemarin sisi Gumelar ada yang satu bikin itu gambar apa ya? Gambar kalau gak salah tuh gambar ini. Apa ya? Bukan Joker apa sih? Itulah pokoknya itu kayak ada yang cahaya mancar gitu dari gambarnya gitu. Itu tekniknya pensil apakah ada yang lain gitu selain ini? Kalau misalkan dari pensil yang kayak warnanya terang atau ya yang kalau dilihat gini tuh emang agak kayak mengkilat gitu kan, itu namanya pensil grafit. Oh, pensil grafit ya. Mungkin pensil juga yang misalkan kayak level yang paling hitam gitu, ini namanya charcoal. Charcoal ya. Bisa gak pakai pensil 2B atau pensil itu biasa gitu yang sekali cepetan potong gitu kan? Bisa gak sih pakai pensil gitu? Tapi pakai 2B. Pakai 2B ya? Kalau yang 1000-an itu kan pernah gak pakai, misalkan ada sih. Kalau sekolah gitu kan. Itu ya zaman aku sekolah ya pakai yang kayak ada gitu. yang gini apa sih? Pensil itu ada yang atasnya itu ada penghapusnya. Pernah gak sih pakai gambar pakai itu? Satu ketika gitu. Pernah gak sih gambar pakai itu? Itu kayaknya bukan grafit ya, tapi aku nggak pernah sih. Nggak pernah, karena hasilnya mungkin bisa beda gak sih? Bisa, karena pasti nggak hitam sih kayaknya. Oh iya, karena mungkin agak sedikit kelihatan. kurang dominan untuk ngegambar tuh. Rekomendasinya bukan pensil kayak gitu ya? Enggak sih, kayak penghapusnya di atas itu kayaknya enggak. Kan ada kan waktu SD itu kan ngalamin nggak Pak? Dan kayaknya karena udah gak zaman nggak ada. Pasti SD mah ngalamin ya, karena ada satu SD ini mungkin nostalgia banget gitu kan, ada pensil yang di atasnya itu penghapus, sekali ngapus ya patah gitu kan, itu penghapusnya. Kadang nggak bersih juga gitu kan. Tapi emang nggak pakai itu ya, ada khususnya alat-alatnya gitu kan. Keren sih. Kalau selain dari pensil pernah gak ngegambar pakai ballpoint gitu, pakai spidol? Aku pernah pakai pensil biru, pulpen biru. Tapi hasilnya gimana? Apa ya? Karena yang pulpen itu kan susah untuk dihapus ya. Jadi kalau salah ya udah salah gitu. Oh, paling ada tekniknya mungkin. Jadi belum mirip sih menurut aku, kurang mirip. Mirip ya. Tapi lebih ke dominan untuk pensil lah untuk sekarang gitu. Pensil. Dan untuk yang orderan juga pakai pensil? Iya, pakai pensil atau pensil warna. Pensil warna, ya bener-bener. Tapi kalau misalkan karakter-karakter gini kalau pakai warna lebih bagus pakai warna atau gimana sih? Ya pasti bagus pakai warna ya. Lebih warna ya. Lebih berwarna. Berwarna gitu, lebih kelihatan nyata gitu ya. Kayaknya kayak keadaan hidup kita semua gitu. Nyata banget, susah gitu kan ya. Tapi ini jujur keren banget loh. Nanti kita akan waktu lah kita kolaborasi dengan Rizky Gumelar. Ini keren banget sumpah. Karena orang-orang kayak Tewili itu perlu diapresiasi juga, perlu diangkat juga ke permukaan supaya lebih orang-orang tuh tahu gitu kan bahwa seniman-seniman itu tidak harus
lebih ke mengurung diri sih. Iya. Itu kan bener ya. Tapi Tewil sendiri selain di rumah nih ya, selain di rumah kan, itu pernah gak ikut event segala macam, ikut ngegambar? Enggak pernah. Bahkan waktu SD pun ya orang-orang tahu bahwa aku suka ngegambar kan. Tapi aku gak pernah ikut yang kayak di sekolah aja, kayak misalkan kelas meeting kan. Aku gak pernah ikut kayak bikin poster-poster gitu. Karena selalu misalkan di SD atau SMP atau SMA itu pasti ada yang lebih bagus dari aku. Dan dia lebih apa ya, lebih speak up gitu. Jadi orang-orang tahu, maksudnya lebih percaya ke dia gitu. Karena aku emang tertutup banget. Oh ya, mungkin pada saat itu mungkin ada berapa orang yang bisa gambar di kelas mungkin. Gitu. Tapi Tewil sendiri pernah gak ada niatnya kalau misalkan ada event nih, satu event, pengen gak ikutan gitu event tersebut? Pernah gak terlintas gitu? Tapi di sini gak ada ya? Gak ada. Nah itu tadi kan, tadi kan karena mungkin karena tidak ada wadahnya untuk misalkan kayak orang Tewil yang keren itu yang bisa gambar. Nah mungkin di daerah itu bingung gitu mengadakannya gimana. Gitu kan mungkin ada gak ya mungkin orang-orangnya yang bisa ngegambar gini, karena takutnya mungkin mereka percuma. Tapi kalau media sosial ada sih ya, paling di itu daerah kota-kota mungkin. Iya di kita gak ada. Kalau dari sosmed sendiri pernah gak teh ngegambar di HP gitu kan? Enggak, justru aku digital sama sekali gak bisa. Aku gaptek. Ya? Karena kan ada yang gambar itu yang jago di apa sih, di PC handphone. Tapi tekniknya tuh beda atau sama sih untuk teknik gambarnya gitu kan? Aku kurang tahu ya yang digital gitu, tapi kayaknya itu ngejiplak ya gak sih? Kayak gak tahu sih, kadang juga gitu kan. Maksudnya kayak gambar asli sama yang kita gambarnya itu ditempel dulu kan. Oh, mungkin gitu ya kebanyakan. Tapi gak tahu sih ya, kurang tahu. Oh, karena belum pernah mencoba ya. Tapi ingin gak mencoba gitu untuk ke hal yang lebih digital gitu kan, lebih ke supaya gampang gitu medianya. Ya pasti pengen sih. Benar. Karena kan perlu dicoba juga gitu kan ya. Nah, dari segi aspek kehidupan nih Tewili, ngelukis gambar itu sulit atau mudah gak sih? Karena kan bisa jadi beban gak sih dari aspek kehidupan gitu? Karena Tewili kan sekarang udah order gitu, open gitu kan. Itu pernah gak sih terlintas anjir beban banget sih ngegambar gini gitu? Ada aspek kehidupan kesulitannya atau kemudahannya gimana sih menurut Tewili gitu? Ya kayak tadi aku kayak apa yang tadi aku katakan gitu. Jadi kesulitannya itu emang pilihan kita sendiri. Kalau misalkan gambar artis ya, jadi kesulitannya pilihan kita sendiri. Kalau kita milih misalkan objek atau fotonya yang susah untuk digambar, pasti susah gitu. Tapi menurut aku justru aku lebih seneng kayak foto yang emang susah gitu daripada yang simple-simple aja. Karena supaya di diri kita tuh ada perkembangan gitu. Kalau kita ngegambar yang simple-simple aja ya pasti gak akan ada perkembangan. Masih di situ-situ aja gitu ya. Berarti harus mencoba hal-hal yang baru mungkin ya, bener karena supaya lebih ada referensi juga untuk selalu digali gitu ya, apalagi dilukis gitu ya. Nah kedepannya Tewili kan ini tadi kuliah dengan berbeda jurusan dengan kehidupan yang hobinya beda gitu kan. Nah karir kedepannya Tewili akan tetap di sini di seni ataukah akan ke yang lain, loncat ke yang lain gitu? Ya untuk ke depan karirnya udah ada gak sekarang gitu kan depannya? Kalau seni ya pasti nggak akan aku hilangkan ya sampai kapan. Tapi jujur dari dulu cita-cita aku sebenarnya bukan jadi pelukis. Oh, jadi apa dong? Ada pokoknya kayak aku tuh pengen jadi arsitek. Oh. Tapi maksud aku bukan kayak pelukis itu. Maksudnya bukan kayak merendahkan gitu kan. Tapi apa ya? Aku tuh cuman pengen memposisikan pelukis itu sebagai hobi aja. Iya, jadi bukan kayak pekerjaan utama. Kalaupun misalkan ada yang mau order, itu jadi kayak pekerjaan sampingan gitu. Jadi emang pengen serba bisa. Oke, tapi untuk ke depan bakal dipertahankan untuk hobinya gitu ya? Iya, pasti. Tapi untuk cita-citanya menjadi arsitek ya? Iya, atau desainer. Desainer ya, amin ya, kita doakan pokoknya. Karena udah satu basic juga sih itu kan. Karena arsitek juga lebih ke ngegambar ya. Pernah gak sih ngegambar satu objek bangunan gitu yang rumit banget gitu? Pernah gak? Ada. Coba. Pengen tahu dong. Ini kan kita selalu mencoba yang baru. Aku sama sekali ini gak pakai penggaris. Ini gak pakai penggaris. Berarti langsung dicoret, langsung gambar. Langsung pure dari pikiran kita langsung aja gitu kan. Gak ada. Maksudnya tapi lihat foto gitu. Tapi gak ada teknik. Lihat bangunan aslinya. Tapi itu gak pakai penggaris. Keren loh Bang, bener. Keren loh. Kalau ini sama juga. Itu ini ada juga, ini mungkin karena ini keren loh. Ya.
ini gak pakai patokan penggaris segala macam. Enggak. Ini langsung apa maksudnya langsung apa sih? Langsung aja gitu ya. Langsung digambar. Coret-coret gitu mungkin. Tapi ada salah-salahnya mungkin hapus kita lagi. Iya, pasti. Pakai penghapus. Tapi ini keren maksudnya. Kok bisa gitu gak pakai penggaris padahal kan di sini ada gimana sih? Garis lurus, terus lagi ada objek-objek yang harus steril gitu ya, setara gitu dengan apa sih? Sisi-sisinya gitu kan. Ini kan kayak gentengnya, kayak ininya itu bisa. Ini tanpa penggaris ya? Iya, tanpa penggaris. Mungkin kalau misalkan ada teknik yang lain ya supaya bisa ini kan garisnya ya. Nah kan ini garisnya kan lurus gini. Kok bisa sampai lurus gitu? Mungkin pakai ini sih, pakai grid, tapi gridnya yang enggak full kayak ini. Maksudnya enggak terlalu rapat kayak ini. Oh, grid itu juga masih kayak grid gitu. Tuh jadi tuh kita buat kolom atau kotak-kotak gitu, tapi persegi 4, sisinya sama. Misalkan kolom yang ini tuh misalkan 10, terus yang lebarnya itu 15. Susah ya kalau nggak dipraktekin langsung. Bener sih, karena saya juga kan nggak tahu ya. Mungkin ada yang tahu pasti ada lah, gitu kan. Pokoknya nanti yang pengen lebih tahu lagi mungkin nanti bisa jawab aja ke Teh Willy. Mungkin lewat saya bisa lah gitu kan. Langsung ke Teh Willy boleh lah. Gitu. Tapi jujur keren banget loh. Ini bangunan kayak kuno-kuno gitu kan ya. Ini lihatnya dari Google, apakah dari Google? Dari Pinterest, aplikasi. Oh ada khusus aplikasi ya. Bener. Tapi di aplikasi tersebut ada cara-caranya untuk ngegambar gak bisa kan? Enggak sih, aku cuma nemu referensinya aja. Oh iya, nemu referensinya doang ya. Tapi ini keren loh, karena jujur tuh maksudnya kok bisa sampai gak pakai penggaris gitu kan? Karena ini ada teknik persegi lurus segala macam, ada yang ya belok gitu kan, gak tau lah kan yang mengerti seni gitu. Tapi keren loh ini. Ini kan bener gak pakai penggaris ya? Enggak. Kalau gambarnya enggak, tapi kalau gridnya itu masih pakai. Oke. Ini bisa dikategorikan sebagai penggiat arsitek gak sih kalau gini? Bisa gak sih? Enggak tahu ya. Mungkin kalau misalkan modelnya bisa ya? Iya, kalau gambarnya mungkin bisa. Oke, iya sih karena kan kalau lihat dari teknik arsitek itu kan suka ada, kalau gak yang saya tahu gitu ya, ada sering referensi itu banyak gitu dari segi gambarnya. Misalkan ada derajat hitungan gimana, ada yang modelnya langsung kayak gini. Misalkan model kamu rumahnya kayak gini, dengan skala seperti ini, batuan seperti ini, itu pasti gitu ya, sama mungkin ya. Tapi Teh Willy pernah gak sih, misalkan ada orang gitu yang pengen bikin rumah digambar, pernah? Belum pernah gitu ya? Iya, ini pertama kali gambar aku. Oh itu ya? Pertama kali gambar rumah, bangunan ya? Baru ini. Nah kita doakan lah, semoga setelah di sini Amin. ada orang yang datang ke Teh Willy pengen dong desainkan rumah gitu kan. Amin. Karena kan tadi ceritanya jadi arsitek, kita doakan lah pokoknya. Kita bantu up sampai sana lah, sampai go internasional gitu. Karena jujur keren banget loh. Jujur karena kalau saya sendiri gak bisa loh. Kalau Queen ya gak bisa lah, gak bakalan bisa kan gambar gunung-gunung juga. Ya sering salah-salahnya juga gitu. Karena kadang kalau misalkan gambar gunung sering di titik lagi di atasnya gitu kan. Itu pas SD gitu loh, ada nakal-nakalnya banget gitu kan. Tapi ini keren banget loh. Ini dari segi ini yang paling rumit bisa lebih ngebar rumitnya atau realistik? Lebih rumit mana coba Teh Willy? Kayaknya bangunan sih. Bangunan ya? Iya. Kalau ini iya, karena kesulitannya nggak pakai penggaris kan. Oh iya. Tapi terus kalau detailnya itu lebih banyak daripada gambar wajah. Karena mungkin wajah aku udah sering gitu kan. Ya? Jadi lebih terbiasa. Kalau ini belum. Tapi kalau misalkan Teh Willy pakai penggaris bisa lebih, atau perasaan lebih bagus lagi masih guys? Atau lebih ke tekniknya aja gitu gak pakai penggaris? Justru gak pakai penggaris itu kayak ya emang sengaja gitu. Biar apa sih, biar ada tantangannya. Oh iya benar sih. Mungkin bakal lebih bagus juga karena kan kalau dia melakukan hal yang anti mainstream ya. Ya benar gak yang ya kalau penggaris udah biasa lah, tapi ini mencoba untuk tidak pakai penggaris gitu ya. Saya bener gak? Oke lah, mungkin ini barusan sudah apa ya, obrolan terakhir kita gitu ya. Udah sampai ke obrolan lain kita gitu ya. Mungkin nanti yang lihat semoga aja ada yang datang ke Teh Willy pengen belajar. Amin. Tapi ini satu pertanyaan lagi. Teh Willy pernah ada gak pikiran gini? Suatu saat Teh Willy bakal nyiptain suatu wadah untuk anak-anak muda berkreasi. Misalkan sekolahnya gambar, Teh Willy ada pikiran ke situ gak? Belum kepikiran sih jujur. Tapi kalau memang ada yang mau belajar ngegambar anak-anak ya datang langsung aja, maksudnya
kayak perorangan gitu. Iya, Kayaknya kalau kebanyakan aku belum bisa ngatur semuanya. Iya, tapi untuk sekarang ada gak yang datang ke rumah untuk ingin belajar gitu? Belum sih kayaknya. Belum ya? Mungkin kedepannya ada niatan untuk seperti itu mungkin. Insya Allah. Karena ini sayang loh kalau misalkan ilmunya gak turunin itu sayang banget loh. Karena perlu banget banyak orang yang kayak Tewili kayak gini gitu. Yang perlu di up segala macam, perlu naik lah gitu ya. Karena kita doakan. Nah, mungkin itu Tewili percakapan kita ya. Sekarang sudah mencapai titik akhirnya gitu. Tapi gak abdol kalau misalkan dulu itu ada khas ya. Biasanya yang khasnya itu adalah menyampaikan pesan atau motivasi bagi banyak orang. Itu dari setiap tamu ya. Mungkin pernah lihat mungkin tadi Tewili ya. Nah, ada gak pesan-pesan untuk masyarakat banyak ataupun keluarga segala macam dari Tewili sendiri, tamu dulur gitu kan, guest star? Ada gak motivasinya untuk masyarakat banyak maksudnya di Indonesia gitu? Ada gak motivasi dari Tewili pesan-pesannya? Kalau dari aku, karena aku emang basicnya di seni rupa, jangankan maksudnya di seluruh Indonesia ya, maksudnya di daerah aku aja ya pasti banyak orang yang suka nggambar tapi mereka menutup diri gitu. Saran dari aku ya apa ya? Aku jujur gak bisa ngasih saran gimana caranya kita gak dengerin apa kayak diomongin orang-orang, hal-hal negatif yang keluar dari mulut orang gitu. Jadi aku gak bisa ngasih saran kayak gitu karena aku pun juga kadang mudah sakit hati gitu, mudah terpuruk, mudah nangis gitu. Cuman yang paling penting itu kita gak boleh berhenti. Kita harus percaya pada diri kita bahwa kita bisa membeli omongan mereka suatu saat nanti. Benar, gitu. Keren. Jadi intinya jangan berhenti aja percaya sama diri kita sendiri di saat orang-orang gak percaya sama kita. Keren. Oke, mungkin ada lagi yang disampaikan motivasinya mungkin. Apa ya, udah sih. Buat para seni yang sering dihujat gitu kan. Ya intinya tetap semangat sih. Dulu aku pernah, ini masih banyak kan? Udah ada tapi gak apa-apa, ada sini lagi lah mungkin. Pernah gak sih kayak dengar kayak hadis-hadis tentang larangan menggambar? Ya. Nah itu banyak banget ke aku, kayak banyak banget nge-share ke aku, ngechat, ngasih tahu ngegambar itu haram, ngegambar itu dilarang gitu. Dan ya hadisnya memang ada, tapi kayak apa ya, sebagian ulama memperbolehkan, terus sebagian ulama juga nggak boleh gitu. Ya benar-benar. Cuman pendapat aku pribadi tergantung niat masing-masing. Kalau kan misalkan di hadis itu takutnya kita tuh kayak menyekutukan Allah, jadi bikin lukisan terus untuk disembah gitu kan, itu nggak boleh. Iya. Ya mungkin zaman kenabian mungkin dulu kayak gitu, bikin lukisan untuk disembah gitu kan. Sementara ya yang aku lukis sekarang itu ya kayak gambar-gambar wajah biasa, intinya bukan hal-hal negatif, kayak bukan gambar setan atau dewa-dewa gitu kan, atau kayak pornografi pun enggak gitu. Jadi tergantung niat masing-masing. Niatnya aku ya emang untuk menuangkan ide-ide aku di sini. Iya, benar-benar. Nah itu mungkin itu ada lagi mungkin. Karena itu banyak banget yang ngechat ke aku tentang hal-hal yang kayak gitu gitu. Nah. Tapi pokoknya jangan terlalu ke situ ya, kita yang untuk gambar-gambar itu semangat lah intinya gitu ya. Tetap semangat, jangan menyerah gitu. Mungkin ada lagi tapi motivasinya untuk disampaikan? Udah sih, udah. Cukup. Nah, oke. Kalau cukup kita akhiri saja ya percakapan ini dengan alhamdulillah gitu. Mungkin itu saja Tewili ya yang kita dapat bicarakan hari ini di podcast kali ini, di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kita doakan juga Tewili makin berkembang, makin maju, makin jaya selalu ya di sekarang apalagi kuliahnya lancar-lancar juga gitu. Saya juga mau ngucapin makasih udah kesini itu kayak ngerasa terhormat banget untuk datang ke sini. Kita apresiasi setinggi-tingginya untuk Tewili gitu. Keren banget lah, ini seniman yang keren banget gitu. Mungkin itu saja yang kita dapat bicarakan di podcast kali ini. Semoga bermanfaat, bisa mengedukasi banyak orang ya Tewili. Pokoknya yang sekarang masih berjibaku dengan kegalauan, semangat lagi akibat lihat dengan Tewili ini mungkin ya. Pokoknya harus semangat lah. Dan jangan lupa juga ya di like, comment, and subscribe ya. Share juga channel Dulu Official, dan jangan lupa nonton sampai selesai, no skip ya. Dan jangan lupa juga di follow IG apa teh namanya? @widiana_okt_. Oke, nanti di follow ya. Nanti kita cantumkan di deskripsi ya. Pokoknya keren banget lah. Pokoknya Tewili thank you banget ya atas kedatangan ke sini. Ini apresiasi yang setinggi-tingginya dari Dulur Official. Mungkin itu saja Lur yang kita dapat bicarakan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.